Perkenalkan, saya atas nama Injilia Jessica Leba dengan NIM 2003030024, mahasiswa Visi Prodi Sosiologi Undana, semester 1 kelas A. Pada kali ini saya akan mereview buku dasar-dasar ilmu politik guna untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar ilmu politik. Baik, saya akan menjelaskan pada bab pertama, sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama, perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Indonesia terdapat beberapa karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan abad Tanah Jawi. Di negara-negara Asia, kesusastraan yang mencakup bahasan politik mulai akhir abad ke-19 telah mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara seperti Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Belanda dalam rangka imperialisme. Di negara-negara benua Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, bahasan mengenai politik dalam abad ke-18 dan ke-19 banyak dipengaruhi oleh ilmu hukum dan karena itu fokus perhatiannya adalah negara. Pesatnya perkembangan ilmu politik sesudah Perang Dunia Kedua tersebut juga disebabkan karena mendapat dorongan kuat dari beberapa badan internasional terutama UNESCO. UNESCO pada tahun 1948 menyelenggarakan suatu survei mengenai kedudukan ilmu politik di kira-kira 30 negara. Sebagai tindak lanjutnya, UNESCO bersama International Political Science Association (IPSA) yang didirikan pada tahun 1449 menyelenggarakan suatu penelitian mendalam yang mencakup kira-kira 10 negara, di antaranya negara-negara besar Barat besar di samping India, Meksiko, dan Polandia. Pada tahun 1952, laporan-laporan ini dibahas dalam suatu konferensi di Cambridge, Inggris, dan hasilnya disusun oleh W.A. Robson dari London School of Economics and Political Science dalam buku The University's Teaching of Social Science, Political Science. Yang kedua, definisi ilmu politik. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam, perlu dimiliki kekuasaan, power, serta wewenang. Yang ketiga, bidang ilmu politik. Yang teori politik yang merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Teori politik bersifat spekulatif sejauh menyangkut norma-norma untuk kegiatan politik, tetapi juga dapat bersifat menggambarkan deskriptif atau membandingkan komparatif atau berdasarkan logika. Ide-ide politik sering juga dibahas menurut sejarah perkembangannya, oleh karena setiap ide politik selalu erat hubungannya dengan pikiran dalam masa ide itu lahir. Bab kedua, konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep lahir dalam pikiran manusia karena itu bersifat abstrak. Sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan, konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling. Mengerti itu hanya dapat dicapai melalui pikiran. Konsep adalah konstruksi mental suatu ide yang abstrak yang menunjuk pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu. Jadi konsep adalah abstraksi dari mencerminkan persepsi-persepsi mengenai realitas atas dasar konsep atau seperangkat konsep dapat disusun atau dirumuskan. Yang kedua, teori sistematis. Teori-teori politik ini tidak memajukan suatu pandangan tersendiri mengenai metaisika dan epistemologi, tetapi mendasarkan diri atas pandangan-pandangan yang sudah lazim diterima pada masa itu.
Jadi ia tidak menjelaskan asal-usul atau cara lainnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma itu dalam suatu program politik. Bab ketiga, berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an, seusai Perang Dunia Kedua. Adapun sebab-sebab kemunculannya adalah sebagai berikut. Pertama, sifat deskriptif atau ilmu politik dianggap tidak memuaskan karena tidak realistis dan sangat berbeda dengan kenyataan sehari-hari. Kedua, ada kekhawatiran bahwa jika ilmu politik tidak maju dengan pesat, ia akan ketinggalan dibanding dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti sosiologi dengan tokohnya Max Weber dan Talcott Parsons, antropologi dan psikologi. Ketiga, di kalangan pemerintah Amerika telah muncul keraguan mengenai kemampuan para sarjana ilmu politik untuk menerangkan fenomena politik. Salah satu pemikiran pokok dan pendekatan perilaku ialah bahwa tidak ada gunanya membahas lembaga-lembaga formal karena pembahasan seperti itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Yang kedua, kritik terhadap pendekatan perilaku. Dalam perkembangannya, pendekatan perilaku pun tidak luput dari kritik yang datang dari berbagai pihak, antara lain dari kalangan tradisionalis, kemudian di kalangan penganut pendekatan perilaku sendiri dan juga dari para neo-Marxis. Kalangan tradisionalis yang tadinya menjadi sasaran utama dari kencaman kaum perilaku, kelihatannya tidak tinggal diam dan mempertahankan diri dengan sengit. Yang ketiga, pendekatan institusionalisme baru. Institusionalisme baru berada dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Institusionalisme lama mengupas lembaga-lembaga kenegaraan seperti apa adanya secara statis. Berbeda dengan itu, institusionalisme baru melihat institusi negara sebagai hal yang dapat diperbaiki ke arah suatu tujuan tertentu, seperti misalnya membangun masyarakat yang lebih makmur. Bab keempat, demokrasi. Yang pertama, beberapa konsep mengenai demokrasi. Kita mengenal bermacam-macam istilah demokrasi, ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Semua konsep ini memakai istilah demokrasi yang menurut asal kata berarti rakyat berkuasa dan government by the people. Demos berarti rakyat, kratos kertein berarti kekuasaan atau berkuasa. Sesudah Perang Dunia Kedua, kita melihat gejala bahwa secara formal demokrasi merupakan dasar dari kebanyakan negara di dunia. Yang kedua, masa Republik Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang surut selama 25 tahun berdirinya Republik Indonesia. Ternyata masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi di samping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada pokoknya, masalah ini berkisar pada penyusunan suatu sistem politik di mana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi serta nation building dengan partisipasi rakyat seraya menghindarkan timbulnya diktator apabila diktator ini bersifat perorangan, partai, ataupun militer. Bab kelima, komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan postkomunisme. Yang pertama, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Golongan komunis selalu bersikap ambivalen terhadap negara. Marx beranggapan bahwa negara sebagai suatu alat pemaksa yang akhirnya akan melenyap sendiri dan munculnya masyarakat komunis. Menurut Lenin, demokrasi ini sudah merupakan perbaikan terhadap demokrasi borjuasi yang menurut Lenin merupakan demokrasi untuk minoritas terhadap mayoritas yang tidak mempunyai hak demokratis. Yang kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat adalah bentuk khusus demokrasi yang memenuhi fungsi diktator proletar
Bentuk khusus ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Eropa Timur seperti Cekoslovakia, Polandia, Hongaria, Rumania, Bulgaria, dan Yugoslavia, serta Tiongkok. Yang ketiga, demokrasi nasional. Pada akhir tahun 1950-an, kaum komunis meninjau kembali hubungan-hubungan dengan negara-negara baru di Asia dan Afrika yang telah mencapai kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Bab ke-6. Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Umumnya dapat dikatakan bahwa UUD merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD yang menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Yang kedua, ciri-ciri Undang Dasar. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Yang kedua, hak-hak manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah UUD. Yang keempat, larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga-lembaga tanpa terkecuali. Yang keempat, perubahan Undang-Undang Dasar. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari UUD-nya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Pada umumnya dianggap bahwa suatu UUD tidak boleh terlalu mudah diubah. Oleh karena itu akan merendahkan arti simbolis UUD itu sendiri. Yang kelima, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Suatu UUD umumnya disebut tertulis bila merupakan suatu naskah, sedangkan UUD tak tertulis tidak merupakan satu naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi dan konvensi. Yang keenam, Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. UUD yang diklasifikasi menurut sifat fleksibel atau supel dan kaku atau rigid. UUD yang hanya dapat diubah dengan prosedur yang berbeda. Dengan prosedur membuat undang-undang disebut kaku, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan sebagainya. Soal fleksibel atau tidak ini adalah penting. Kalau terlalu kaku, maka hal ini dapat mengakibatkan timbulnya tindakan-tindakan yang melanggar UUD. Sedangkan kalau terlalu fleksibel, maka UUD dianggap kurang berwibawa dan dapat disalahgunakan. Sekian dan terima kasih.